Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang layu seolah melekat permanen pada pori-pori kulit Siska. Di luar, hujan baru saja reda, menyisakan langit abu-abu yang menggantung rendah di atas Jakarta, seolah alam pun ikut menunduk dalam duka yang mencekik. Siska duduk di sofa ruang tamu yang terasa terlalu luas sejak pagi tadi. Pakaian hitamnya masih terasa lembab, dan di ujung kuku jarinya, masih ada sisa tanah pemakaman yang terselip, bukti fisik bahwa 2 jam yang lalu, ia benar-benar telah melepas Maya, putri tunggalnya, ke dalam liang lahat. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Karangan bunga duka cita berjajar di halaman depan. Namun bagi Siska, setiap tulisan, turut berduka cita, itu terasa seperti ejekan. Bagaimana mungkin dunia tetap berputar ketika dunianya sendiri baru saja runtuh? Aris, suaminya, berada di dapur. Siska bisa mendengar denting sendok yang beradu dengan cangkir porselen. Aris tampak begitu tenang. Sejak kecelakaan maut itu terjadi 3 hari lalu, sebuah kecelakaan tunggal di tebing pinggir kota yang menghanguskan mobil Maya hingga nyaris tak bersisa. Aris adalah sosok yang paling tegar. Ia yang mengurus administrasi rumah sakit, ia yang mengidentifikasi jenazah yang sudah tak dikenali itu melalui sisa-sisa perhiasan yang melekat, dan ia pula yang menenangkan Siska saat wanita itu menjerit histeris di depan peti mati yang tertutup rapat. "Minumlah, Siska. Kamu belum menelan apapun sejak pagi." Suara Aris rendah dan stabil. Ia menyodorkan secangkir teh hangat. Siska menatap suaminya dengan mata sembab. "Bagaimana kamu bisa begitu tenang, Mas? Itu putri kita. Maya baru 16 tahun. Dia seharusnya sedang belajar untuk ujian fisika besok, bukan tidur di bawah tanah." Aris menghela napas panjang, duduk di sampingnya, dan mengelus bahu Siska. "Aku hancur, Siska. Tapi meratapi makamnya tidak akan mengembalikan dia. Kita harus ikhlas agar jalannya lapang." "Ikhlas?" Kata itu terdengar seperti racun di telinga Siska. Bagaimana bisa ikhlas jika ia bahkan tidak sempat mencium dahi putrinya untuk terakhir kali karena kondisi jenazah yang dikatakan tidak layak lihat? Tiba-tiba, ponsel Siska yang tergeletak di meja kayu bergetar hebat. Layarnya menyala, memecah kesuraman ruangan. Sebuah nomor yang tidak tersimpan muncul, namun Siska mengenalinya dari riwayat panggilan Maya beberapa minggu lalu. Itu adalah nomor Pak Danu, wali kelas Maya di SMA Citra Bangsa. Siska mengerutkan kening. Mengapa gurunya menelepon di jam seperti ini? Pemakaman tadi dihadiri oleh beberapa perwakilan sekolah, tapi Pak Danu tidak terlihat di sana. Dengan tangan gemetar, Siska menggeser ikon hijau. "Halo, Pak Danu." Suara Siska serak. Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar suara napas yang memburu dan tidak teratur. Kemudian, sebuah bisikan tajam menusuk telinganya. "Bu Siska, tolong dengarkan saya baik-baik. Jangan berteriak, jangan berubah ekspresi, dan jangan beritahu siapapun, termasuk suami Anda." Jantung Siska berdegup kencang. Ia melirik Aris yang sedang menyesap tehnya sambil menatap kosong ke arah jendela. Siska bangkit berdiri, berpura-pura ingin mengambil tisu di meja pojok, menjauh dari jangkauan pendengaran suaminya. "Ada apa, Pak? Saya baru saja pulang dari pemakaman." "Saya tahu," potong Danu dengan suara yang hampir pecah oleh ketakutan. "Tapi Anda harus ke sekolah sekarang juga. Temui saya di kantor guru, di meja paling belakang. Sekarang, Bu, sebelum mereka menyadari saya menghubungi Anda." "Apa maksud Bapak? Maya sudah tidak ada." "Datang saja," bentak Danu pelan. Lalu suaranya kembali mengecil menjadi bisikan penuh permohonan. "Tolong, jika Anda ingin tahu siapa yang sebenarnya Anda kuburkan 2 jam yang lalu, datanglah sekarang. Jangan bawa siapa-siapa. Saya menunggu 10 menit. Lewat dari itu, saya tidak bisa menjamin keselamatan saya sendiri." Klik. Sambungan terputus. Siska berdiri mematung. Kata-kata itu berputar di kepalanya seperti gasing. Siapa yang sebenarnya Anda kuburkan? Siapa yang menelepon? Siska? Aris bertanya.
Matanya menyipit menatap istrinya. Siska menelan ludah. Ia harus berbohong. Sesuatu di dalam nadinya, insting seorang ibu yang telah kehilangan segalanya, mendadak berdenyut kencang. Ada yang tidak beres. Ketenangan Aris yang berlebihan, peti mati yang terkunci rapat, dan sekarang telepon penuh ketakutan dari Pak Danu. Itu, sepupuku di Bandung. Bohong Siska. Suaranya sedikit bergetar namun ia berusaha mengontrolnya. Dia baru dengar kabar ini dan ingin mampir ke rumah malam ini. Tapi aku harus keluar sebentar. Mas, aku lupa membeli keperluan untuk tahlilan nanti malam. Minimarket depan sepertinya masih buka. Aris berdiri. Biar aku saja yang pergi. Kamu istirahatlah. Tidak. Sahut Siska lebih keras dari yang ia maksudkan. Ia segera melembutkan suaranya. Aku butuh udara segar. Mas, berada di dalam rumah ini membuatku sesak. Tolong biarkan aku pergi sebentar saja. Aris menatap Siska cukup lama, sebuah tatapan yang sulit diartikan, dingin dan penuh selidik. Namun akhirnya, ia mengangguk. Jangan lama-lama. Udara malam tidak baik untukmu. Siska tidak menunggu jawaban kedua. Ia menyambar kunci mobil dan tasnya, lalu nyaris berlari keluar. Di dalam mobil, saat ia menyalakan mesin, ia melihat melalui spion tengah. Aris berdiri di ambang pintu. Sosoknya yang jangkung tampak seperti bayangan hitam yang mengancam di bawah lampu teras yang temaram. Suaminya tidak melambai. Ia hanya berdiri di sana, memperhatikan mobil Siska bergerak menjauh. Siska memacu mobilnya membelah jalanan yang basah. Pikirannya kalut. Bayangan Maya yang tersenyum saat berangkat sekolah terakhir kali terlintas di benaknya. Maya yang ceria. Maya yang pintar. Maya yang selalu bercerita tentang betapa anehnya sekolahnya akhir-akhir ini. Bu, di sekolah ada ruang bawah tanah yang selalu dikunci. Tapi Pak Danu sering terlihat keluar dari sana dengan wajah pucat, kata Maya seminggu yang lalu. Saat itu Siska hanya tertawa dan menganggapnya sebagai imajinasi remaja. Sekarang, tawa itu terasa seperti dosa besar. 10 menit kemudian, SMA Citra Bangsa muncul di pandangan. Sekolah elit itu tampak seperti kastil tua yang angker di bawah cahaya bulan yang tertutup awan. Gerbang utama terkunci, namun Siska tahu pintu samping untuk staf biasanya hanya menggunakan kode digital yang pernah diberitahukan Maya padanya. Dengan tangan gemetar karena kedinginan dan ketakutan, Siska menekan angka-angka itu. Bip, pintu terbuka. Koridor sekolah itu gelap gulita. Hanya lampu darurat yang memberikan cahaya kemerahan yang remang. Langkah kaki Siska bergema di lantai marmer, menciptakan bunyi detak yang seirama dengan jantungnya. Ia merasa seolah-olah ribuan mata mengawasinya dari balik lemari-lemari piala yang berjejer. Ia sampai di depan ruang guru. Pintunya sedikit terbuka. Cahaya lampu meja yang redup terlihat dari sela-sela pintu. Siska mendorongnya pelan. Pak Danu, bisiknya. Ruangan itu pengap. Di pojok ruangan, di meja yang paling tersembunyi, seorang pria duduk meringkuk. Itu Pak Danu. Pakaiannya berantakan, dan saat ia menoleh, Siska tertahan napasnya. Ada memar ungu besar di pipi kiri sang guru, dan bibirnya pecah. Bu Siska, syukurlah Anda datang, kata Danu dengan suara parau. Ia tampak seperti orang yang tidak tidur selama berhari-hari. Pak, apa yang terjadi? Siapa yang memukul Anda? Dan apa maksud Bapak soal pemakaman putri saya? Siska menghujani dengan pertanyaan. Pak Danu bangkit berdiri. Ia tidak menjawab secara langsung. Ia mengambil sebuah kunci besar dari sakunya. Ikuti saya. Jangan bersuara. Jika mereka mendengar kita berdua tidak akan keluar dari gedung ini hidup-hidup. Mereka siapa, Pak? Danu hanya menoleh sekilas. Matanya penuh dengan kengerian yang murni. Orang-orang yang membayar suami Anda untuk tetap diam. Dunia Siska serasa berputar. Ia mengikuti Danu menyusuri lorong laboratorium menuju gudang belakang yang terletak di area terpencil sekolah. Danu membuka gembok gudang itu dengan tangan yang sangat gemetar hingga kuncinya terjatuh sekali. Saat pintu gudang yang berat itu berderi terbuka, bau apek dan bahan kimia menyeruak. Di sudut ruangan, di balik tumpukan kursi kayu bekas,
Siska melihat sesuatu yang membuat dunianya berhenti seketika. Seorang gadis duduk meringkuk di lantai yang dingin. Seragam putih abunya kotor dan robek di bagian bahu. Rambutnya yang panjang menutupi wajahnya yang tersembunyi di balik lutut yang dipeluk erat. Gadis itu mendongak saat mendengar langkah kaki. Lampu senter di tangan Pak Danu menyorot wajah gadis itu. Siska merasakan paru-parunya mendadak kosong. Oksigen seolah lenyap dari bumi. Wajah itu, mata coklat itu, tahi lalat kecil di bawah mata kiri itu. Ibu? Suara itu sangat lemah, hampir seperti bisikan hantu. Siska jatuh terduduk di lantai semen yang kasar. Jeritan tertahan di tenggorokannya. Di depannya, dalam kondisi hidup meski nampak hancur secara mental, adalah Maya, putrinya. Jika gadis di depannya ini adalah Maya, lalu tubuh siapa yang baru saja ia doakan dan ia timbun dengan tanah 2 jam yang lalu? Dunia di sekitar Siska mendadak kehilangan gravitasi. Ia tidak merasakan dinginnya semen yang menusuk lututnya, tidak pula merasakan perih di telapak tangannya yang tergores saat jatuh terduduk. Seluruh indranya terkunci pada satu titik. Wajah gadis di depannya. Cahaya senter yang dipegang Pak Danu bergoyang tak stabil, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding gudang yang berjamur, namun fitur wajah itu tetap jelas. Maya? Suara Siska nyaris tidak keluar. Itu hanya hembusan udara yang bergetar. Gadis itu, yang meringkuk di antara tumpukan kursi kayu patah dan meja-meja berdebu, perlahan mengangkat kepalanya. Matanya merah, bengkak karena tangis yang mungkin sudah mengering berhari-hari. Bibirnya gemetar hebat. Saat ia melihat Siska, sebuah isakan kecil yang menyakitkan lolos dari tenggorokannya. Ibu, ini sakit. Ibu, tolong. Suara itu. Siska tidak mungkin salah. Itu adalah nada suara yang sama yang selalu merengek minta dibuatkan coklat panas saat hujan. Suara yang sama yang selalu mengucapkan selamat malam setiap hari selama 16 tahun ini. Siska merangkak maju, mengabaikan debu yang mengotori baju dukanya, dan langsung merengkuh tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. Tubuh Maya terasa sangat dingin, seperti es. Ia gemetar begitu hebat hingga giginya bergemeletuk. Siska memeluknya seerat mungkin, seolah takut jika ia melonggarkan pelukan itu sedikit saja, sosok di depannya akan menguap menjadi asap. Kamu di sini, kamu hidup. Ya Tuhan, Maya. Siska terisak di bahu putrinya. Bau parfum jeruk nipis favorit Maya masih tersisa sedikit di balik bau anyir darah dan keringat. Siapa yang mereka kuburkan tadi? Maya? Siapa yang ada di dalam peti itu? Maya tidak menjawab. Ia hanya menyembunyikan wajahnya di dada ibunya, menangis tanpa suara. Trauma itu tampak terlalu besar untuk kata-kata. Kita tidak punya banyak waktu, Bu Siska. Potong Pak Danu. Suaranya pecah. Matanya terus melirik ke arah pintu gudang yang terbuka sedikit. Mereka akan segera kembali. Tim pembersihan biasanya berkeliling setiap 2 jam. Siska mendongak. Matanya yang tadi penuh duka kini berkilat dengan amarah yang murni. Siapa mereka? Pak Danu? Apa yang terjadi di sekolah ini? Dan kenapa suami saya terlibat? Pak Danu menutup pintu gudang dengan pelan, menguncinya dari dalam. Ia duduk bersandar di pintu, seolah tubuhnya yang kurus bisa menahan siapapun yang mencoba masuk. SMA Citra Bangsa bukan sekadar sekolah elit, Bu. Yayasan yang mendanai tempat ini. Mereka memiliki divisi riset medis yang gelap. Mereka menyebutnya proyek replikasi. Siska mengerutkan kening. Replikasi? Apa maksud Bapak? Ini bukan film fiksi ilmiah. Memang bukan. Sahut Danu pahit. Ini adalah keserakahan manusia. Mereka mencari siswi-siswi dengan kecocokan genetik tertentu untuk menjadi cadangan bagi anak-anak orang paling berkuasa di negeri ini. Maya terpilih karena kecocokannya dengan putri seorang taipan farmasi yang sedang sekarat akibat gagal organ langka. Siska merasa mual. Lalu siapa yang mati di mobil itu? Gadis malang dari panti asuhan yang mereka operasi plastik agar mirip Maya, bisik Danu. Kecelakaan itu sengaja dibuat agar Maya asli bisa dinyatakan mati secara hukum. Dengan begitu,
Mereka bisa mengambil organ Maya tanpa ada yang mencari. Suami Anda, Aris, dia tahu. Dia memiliki hutang judi yang tidak mungkin ia bayar. Dan mereka menawarkan penghapusan hutang ditambah uang dalam jumlah besar untuk kematian putrinya sendiri. Siska merasa seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya hingga hancur. Aris, pria yang ia cintai selama 20 tahun. Pria yang tadi sore menangis di sampingnya di pemakaman. Bagaimana mungkin seseorang bisa merencanakan kematian anaknya sendiri demi uang? Binatang. Desis Siska. Dia bukan manusia. Ibu. Suara Maya yang parau memutus keheningan. Ayah. Ayah yang membawaku ke sini malam itu. Dia bilang kita mau pergi liburan. Tapi dia malah menyerahkanku pada orang-orang berpakaian putih itu. Kemarahan Siska kini berubah menjadi keberanian yang dingin. Ia berdiri, menarik Maya untuk ikut berdiri. Maya masih lemah, kakinya lemas. Namun Siska menopangnya dengan kekuatan yang entah datang dari mana. Kita harus pergi dari sini sekarang, tegas Siska. Keluar dari sini tidak akan mudah, kata Danu. Gerbang depan pasti sudah diawasi. Dan Aris, dia pasti sadar Anda tidak pergi ke minimarket. Dia akan mencari Anda. Saya punya mobil di parkiran samping, kata Siska. Pak Danu, ikutlah dengan kami. Pak Danu menggeleng lemah. Jika saya pergi, mereka akan tahu ada yang tidak beres dan langsung mengejar Anda. Saya akan tetap di sini, mengacak-acak CCTV di ruang pusat agar kalian punya waktu 30 menit untuk menghilang. Pergilah ke tempat yang tidak bisa mereka tebak. Kenapa Bapak membantu kami? Tanya Siska. Danu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh penyesalan. Saya punya putri juga, Bu Siska. Dia meninggal setahun lalu karena eksperimen yang sama. Saya tidak bisa menyelamatkannya. Tapi saya harus menyelamatkan Maya. Anggap ini penebusan dosa saya. Siska menggenggam tangan guru itu sekilas. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan melupakan ini. Cepat. Lewat pintu belakang kantin. Di sana ada lorong tikus menuju parkiran guru. Instruksi Danu. Siska menuntun Maya keluar dari gudang. Suasana sekolah yang kosong itu kini terasa lebih mencekam. Setiap bayangan pohon di jendela tampak seperti orang yang sedang mengintai. Mereka bergerak dalam kegelapan. Hanya mengandalkan ingatan Maya tentang denah sekolahnya. Saat mereka melewati lorong dekat aula, lampu sensor otomatis tiba-tiba menyala. Klik. Siska dan Maya mematung. Cahaya terang benderang itu membuat mereka merasa seperti target di tengah lapangan terbuka. Di ujung lorong, terdengar suara langkah sepatu bot yang berat. Bukan satu orang, tapi beberapa. Siapa di sana? Sebuah suara berat berteriak. Lari. Maya. Lari. Siska berbisik kencang. Mereka berdua berlari menyusuri lorong yang licin. Napas Maya pendek-pendek dan berat. Tanda asmanya mulai kambuh karena panik. Siska tidak peduli lagi pada kesopanan atau kerahasiaan. Ia mendorong pintu keluar darurat hingga alarm berbunyi nyaring. Suara sirene sekolah membelah kesunyian malam. Siska melihat mobilnya di kejauhan. Ia membuka kunci otomatis dengan remote di saku. Lampu mobilnya berkedip 2 kali. Tepat saat mereka mencapai mobil, sebuah mobil hitam besar masuk ke area parkir dengan kecepatan tinggi, memblokade jalan keluar. Lampu jauh mobil itu menyilaukan mata Siska. Pintu mobil hitam itu terbuka. Seorang pria keluar dengan tenang. Dia mengenakan jas hujan hitam panjang yang berkilat tertimpa cahaya lampu. Siska terpaku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Itu Aris. Dia tidak terlihat seperti suami yang berduka. Wajahnya datar, dingin, dan di tangannya, ia memegang sebuah ponsel yang masih menyala, menampilkan aplikasi pelacak posisi mobil Siska. Siska. Suara Aris terdengar berat melalui pengeras suara alami malam yang sunyi. Aku sudah bilang, udara malam tidak baik untukmu. Dan bawa Maya kembali ke dalam. Dia belum selesai dengan prosedurnya. Siska merangkul Maya lebih erat, menempatkan tubuhnya sendiri sebagai perisai. Kau tidak akan menyentuhnya lagi, Aris. Kau monster.
Aris menghela napas, seolah ia sedang menghadapi istri yang sedang tantrum, bukan seorang ibu yang baru saja menemukan anaknya yang dikira mati. Jangan mempersulit keadaan. Masa depan kita bergantung pada ini. Masuk ke mobil, atau orang-orang di belakangku akan melakukannya dengan cara yang kasar. Dari balik mobil hitam itu, muncul 3 pria berbadan tegap dengan seragam keamanan yang tidak memiliki atribut resmi. Mereka mulai mendekat. Siska menatap sekeliling dengan liar. Tidak ada jalan keluar lewat depan. Ia melirik ke arah Maya yang sudah mulai membiru wajahnya karena sesak napas. Ia tidak boleh menyerah di sini. Ia baru saja mendapatkan putrinya kembali. Masuk ke mobil. Maya. Sekarang. Perintah Siska. Tapi ibu. Masuk ke bagasi. Cepat. Siska mendorong Maya ke dalam mobil. Lalu ia sendiri melompat ke kursi pengemudi. Ia tidak akan menggunakan jalan keluar utama. Ia ingat ada pagar seng yang sedang diperbaiki di sisi lapangan basket sekolah yang langsung menembus ke jalan kampung yang sempit. Siska, jangan bodoh, teriak Aris. Siska menginjak pedal gas sedalam-dalamnya. Mobilnya meraung, ban berdecit di atas aspal basah, dan ia memutar kemudi dengan kasar menuju lapangan basket, meninggalkan suaminya yang berdiri terpaku dalam amarah yang mulai meledak. Lampu sorot mobil Aris menghilang di spion tengah saat Siska membanting setir ke arah lapangan basket yang gelap. Jantungnya berdentum lebih keras daripada suara mesin mobil yang meraung protes. Di kursi belakang, Maya meringkuk, napasnya tersengal-sengal, suara mengiang khas dari asma yang kambuh akibat trauma hebat. Sembunyi di bawah kursi. Maya, jangan menoleh ke belakang, teriak Siska. Suaranya parau karena ketakutan dan amarah yang bercampur aduk. Siska melihat pagar seng sementara yang menutupi proyek renovasi kantin. Tanpa ragu, ia menginjak pedal gas lebih dalam. Brak! Suara logam beradu dengan bemper depan mobilnya memekakan telinga. Pagar itu roboh, memberikan celah sempit yang cukup untuk dilewati mobil sedan miliknya. Guncangan hebat membuat kepala Siska terbentur kaca samping, namun ia tak peduli. Ia terus memacu kendaraan keluar menuju jalanan kampung yang becek dan sempit. Ibu! Ayah! Kenapa ayah melakukan ini? Isak Maya dari bawah dek kursi. Suaranya kecil, seperti anak kecil yang baru saja bangun dari mimpi buruk. Siska tidak bisa menjawab. Air mata mengalir deras di pipinya, membasahi kerah baju hitam yang belum ia ganti sejak pemakaman. Bagaimana cara menjelaskan pada seorang anak bahwa ayahnya sendiri adalah monster yang menjual nyawanya demi tumpukan uang? Bagaimana cara menjelaskan bahwa peti mati yang tadi siang mereka tangisi berisi orang asing yang wajahnya telah dibuat mirip dengannya? Kita akan aman, Maya. Ibu janji. Ibu tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu lagi, bisik Siska, lebih kepada dirinya sendiri sebagai penguat mental. Siska mematikan lampu utama mobil, hanya mengandalkan lampu senja yang redup agar tidak terlalu mencolok di jalanan kampung yang sunyi. Ia tahu Aris memiliki akses ke pelacak GPS mobil ini. Ia harus segera menyingkirkan mobil ini atau mematikan sistemnya. Ingatannya melayang pada sebuah gudang tua milik almarhum ayahnya di pinggiran kota, sebuah bengkel mebel yang sudah bertahun-tahun terbengkalai. Tempat itu tersembunyi di balik rimbunnya pohon bambu dan tidak ada dalam daftar aset yang diketahui Aris, karena Siska mewarisinya secara pribadi sebelum mereka menikah. 30 menit pelarian yang mencekam membawa mereka ke gerbang kayu yang sudah lapuk. Siska turun sebentar, membuka gembok yang berkarat dengan kunci yang selalu ia simpan di dompetnya sebagai kenang-kenangan, lalu memasukkan mobilnya ke dalam. Begitu pintu gudang tertutup, kegelapan total menyelimuti mereka. Maya, keluar nak. Kita sudah sampai. Siska membuka pintu belakang. Maya merangkak keluar. Tubuhnya masih gemetar. Siska segera menyalakan lampu senter kecil dari ponselnya. Cahaya itu menerangi wajah Maya yang pucat pasi. Siska kembali memeluk putrinya, menciumi rambutnya yang berdebu. Maafkan ibu, Maya. Maafkan ibu tidak melindungimu malam itu. Siska terisak. Malam itu, ayah bilang kita mau makan malam merayakan ulang tahunku yang telat. Maya mulai bercerita dengan suara putus-putus. Tapi di tengah jalan, dia berbelok ke sebuah gedung putih.
Ada orang-orang pakai baju laboratorium. Ayah hanya berdiri di sana saat mereka menyuntikkan sesuatu ke lenganku. Dia tidak melihatku, Bu. Dia hanya menatap amplop coklat di tangannya. Siska mengepalkan tinjunya hingga kuku-kukunya memutih. Kebencian pada Aris kini mendarat di dasar jiwanya, membeku menjadi tekad untuk membalas dendam. Lalu siapa gadis yang di pemakaman itu? Maya? Kamu tahu? Maya menggeleng lemah. Aku tidak tahu namanya. Tapi selama aku dikurung di ruang bawah tanah sekolah, aku melihatnya melalui celah pintu. Dia terus menangis. Wajahnya diperban. Mereka bilang dia adalah wadah baru untukku jika aku gagal. Tapi Pak Danu bilang, dialah yang dikorbankan agar dunia menganggapku sudah mati. Siska terdiam. Jadi, gadis malang itu dibunuh secara sengaja untuk memalsukan kematian Maya. Sebuah konspirasi medis yang begitu rapi dan keji. Aris bukan hanya kaki tangan, dia adalah sutradara dari duka palsu ini. Tiba-tiba, ponsel Siska bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor Aris. Siska, aku tahu kamu di mana. GPS mobilmu memang mati, tapi aku tahu tempat persembunyian ayahmu. Jangan bodoh. Kembalikan Maya sebelum orang-orang ini kehilangan kesabaran. Mereka bisa melenyapkanmu juga. Pikirkan keselamatanmu sendiri. Siska melempar ponselnya ke lantai gudang. Napasnya memburu. Aris tahu tempat ini. Ia harus bergerak cepat. Tapi kemana? Ke polisi. Tidak. Pak Danu bilang yayasan ini punya pengaruh besar. Jika Aris berani melakukan ini, artinya hukum sudah berada di bawah kendali mereka. Kita harus pergi dari sini, Maya. Sekarang juga. Siska menyambar tasnya. Namun, saat ia berbalik menuju pintu gudang, ia mendengar suara mesin mobil mendekat. Bukan satu, tapi dua mobil. Cahaya lampu dari luar menembus celah-celah dinding kayu gudang. Siska, keluar. Suara Aris menggelegar melalui pengeras suara. Jangan paksa kami membakar tempat ini. Siska panik. Ia melihat ke sekeliling gudang. Di pojok ruangan, ada sebuah pintu kecil yang menuju ke ruang bawah tanah, bekas tempat penyimpanan kayu sisa yang terhubung dengan saluran irigasi di belakang bangunan. Maya, lewat sini. Siska menarik tangan Maya. Mereka masuk ke dalam lubang sempit itu tepat saat pintu depan gudang didobrak paksa. Siska bisa mendengar langkah sepatu bot yang berat menghantam lantai kayu di atas kepala mereka. Cari mereka. Jangan sampai gadis itu lecet. Kita butuh organ jantungnya dalam kondisi sempurna besok pagi. Suara pria asing terdengar memberi perintah. Kata-kata itu membuat darah Siska berdesir dingin. Jantung. Mereka menginginkan jantung Maya. Itulah alasan Maya masih hidup. Dia adalah donor hidup yang sedang menunggu jadwal eksekusi. Di dalam saluran irigasi yang gelap dan lembab, Siska merangkul Maya, mencoba bergerak tanpa suara di tengah air yang setinggi mata kaki. Mereka terus berjalan mengikuti arus, menjauh dari gudang yang kini dikepung cahaya lampu senter. Ibu, aku takut. Bisik Maya. Ibu di sini, sayang. Ibu tidak akan membiarkan mereka mengambil jantungmu. Mereka harus melewati mayat ibu dulu. Siska berbisik dengan nada yang sangat dingin, sebuah janji yang ia buat tidak hanya kepada Maya, tapi kepada Tuhan. Saat mereka muncul di ujung saluran yang bermuara di sebuah kebun tua, Siska melihat sebuah truk sayur yang sedang terparkir di pinggir jalan raya. Supirnya sedang tertidur di kabin. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk keluar dari zona pencarian Aris. Siska mendekati truk itu, membuka pintu belakang yang penuh dengan tumpukan keranjang sawi, dan memberi isyarat pada Maya untuk masuk. Mereka bersembunyi di balik tumpukan sayuran yang dingin dan basah. Beberapa menit kemudian, mesin truk menyala. Truk itu mulai bergerak, membawa mereka entah kemana. Di dalam kegelapan bak truk, Siska memeluk Maya erat-erat. Ia menyadari satu hal, mulai malam ini, ia bukan lagi seorang istri atau warga negara yang taat hukum. Ia adalah seorang pelarian yang akan melakukan apa saja untuk menghancurkan hidup suaminya, dan siapapun yang berani menyentuh putrinya. Maya,
Bisik Siska di tengah guncangan truk. Besok, kita akan mulai mencari siapa gadis yang ada di kuburan itu. Kita butuh namanya untuk menjatuhkan mereka semua. Dinginnya sayuran sawi yang basah dan aroma tanah dari bak truk menjadi teman perjalanan Siska dan Maya selama berjam-jam. Truk itu berguncang hebat setiap kali menghantam lubang, membuat tubuh mereka terombang-ambing di antara keranjang-keranjang plastik. Dalam kegelapan total itu, Siska terus memegang pergelangan tangan Maya, memastikan denyut nadi putrinya tetap terasa, sebuah ritme kehidupan yang sebelumnya ia yakini telah berhenti di liang lahat. Truk akhirnya berhenti di sebuah pasar induk pinggiran kota saat fajar mulai menyingsing. Siska mengintip dari celah terpal. Suasana riuh rendah pedagang sayur menjadi perlindungan alami bagi mereka. Dengan gerak cepat, Siska menarik Maya turun saat sang sopir sedang sibuk mengobrol di warung kopi depan. Mereka menyelinap di antara kerumunan, menuju sebuah losmen murah yang terletak di gang sempit belakang pasar. Siska membayar tunai untuk satu kamar tanpa memberikan identitas asli, sebuah kemampuan bertahan hidup yang mendadak muncul dalam keadaan terdesak. Begitu pintu kamar terkunci, Siska menyalakan lampu neon yang berkedip-kedip. Di bawah cahaya pucat itu, ia melihat Maya dengan lebih jelas. Putrinya tampak hancur. Lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan penderitaan yang tak terbayangkan. Maya, dengarkan ibu. Siska memegang kedua bahu putrinya. Kita tidak bisa terus berlari tanpa tujuan. Pak Danu bilang ada gadis lain yang dikorbankan. Kita harus tahu siapa dia. Dia adalah bukti kunci bahwa ada mayat yang dipalsukan. Maya menunduk. Jemarinya memainkan ujung seragamnya yang kotor. Di laboratorium itu, aku mendengar para perawat memanggilnya subjek B12. Tapi sekali, aku melihat sebuah kalung jatuh dari kantong sampah medis. Kalung perak dengan inisial L. L. Siska mengernyit. Hanya itu. Maya mengangguk lemah. Dia jarang bicara. Tapi dia pernah membisikkan sesuatu padaku saat penjaga lengah. Dia bilang, jangan biarkan mereka mengambil jantungku. Aku ingin pulang ke panti. Panti. Kata itu menyengat kesadaran Siska. Pak Danu menyebutkan tentang gadis dari panti asuhan. Siska segera mengeluarkan ponsel cadangan yang ia temukan di laci gudang ayahnya tadi malam. Ponsel lama yang tidak memiliki pelacak GPS modern. Ia menggunakan koneksi Wi-Fi terbuka dari warung sebelah untuk mencari berita tentang anak hilang dari panti asuhan dalam 1 bulan terakhir. Jarinya berhenti pada sebuah artikel kecil di portal berita lokal. Gadis panti asuhan Kasih Bunda hilang misterius. Laila, 16 tahun, dilaporkan menghilang sejak 2 minggu lalu. Siska memperbesar foto di artikel tersebut. Jantungnya serasa berhenti. Gadis di foto itu memiliki struktur tulang pipi dan bentuk mata yang hampir identik dengan Maya. Jika diberi sedikit sentuhan bedah plastik atau sekadar perban yang menutupi bagian tertentu, dalam kondisi jenazah yang hancur karena kecelakaan buatan, siapapun akan tertipu. Termasuk seorang ibu yang sedang kalap karena duka. Laila, bisik Siska. Namanya Laila. Maya. Dia yang ada di dalam kuburan itu. Siska merasakan gelombang mual sekaligus amarah. Aris dan yayasan itu tidak hanya menculik putrinya. Mereka juga membeli nyawa seorang anak yatim piatu yang tidak akan dicari oleh siapapun. Laila dianggap sebagai sampah yang bisa dibuang. Sebuah suku cadang. Manusia yang nyawanya dihargai dengan tumpukan uang di laci meja Aris. Ibu, apa yang akan kita lakukan? Tanya Maya takut-takut. Kita akan menemui orang yang tahu tentang Laila. Kita butuh catatan medisnya. Sesuatu yang bisa membuktikan bahwa jenazah di kuburan itu bukan kamu secara DNA. Siska menjelaskan rencananya. Tapi sebelum itu, kita harus mengubah penampilanmu. Siska mengambil gunting kecil dari tasnya. Dengan tangan gemetar namun pasti, ia memotong rambut panjang Maya menjadi pendek sebahu. Lalu memberikan jaket hoodie besar miliknya untuk menutupi seragam sekolah yang robek itu. Siska sendiri mengikat rambutnya erat rabun dan mengenakan kacamata hitam. Mereka harus bergerak ke panti asuhan Kasih Bunda. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya jarak, melainkan kenyataan bahwa Aris pasti sudah menyebar foto mereka ke seluruh jaringan keamanan yayasan.
Saat mereka bersiap keluar, Siska melihat sebuah berita di televisi tua di lobi losmen yang bisa terlihat dari koridor. Berita terkini, Siska, 42, istri dari pengusaha Aris Pratama, dilaporkan menghilang dalam keadaan depresi berat setelah pemakaman putrinya. Pihak keluarga meminta bantuan masyarakat jika melihat wanita ini, karena dikhawatirkan ia dapat membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Siska mengepalkan tangan. Aris sedang membangun narasi bahwa Siska sudah gila. Jika Siska muncul di publik dan berteriak bahwa Maya masih hidup, orang-orang hanya akan menganggapnya sebagai halusinasi seorang ibu yang depresi. Dia sangat licik, desis Siska. Dia mengunci suaraku bahkan sebelum aku sempat bicara. Ibu, ayo pergi, ajak Maya. Wajahnya penuh ketakutan melihat wajah ayahnya di layar kaca. Mereka menyelinap keluar melalui pintu samping losmen. Di jalanan, Siska membeli sebuah motor bekas dari seorang pedagang di pasar dengan sisa uang tunai yang ia miliki. Motor tua itu berisik, tapi setidaknya lebih sulit dilacak daripada mobil yang memiliki nomor plat terdaftar. Perjalanan menuju panti asuhan Kasih Bunda memakan waktu 2 jam. Panti itu terletak di pinggiran kota yang kumuh, dikelilingi pagar kawat yang berkarat. Siska memarkir motornya agak jauh dan berjalan kaki mendekat. Di depan gerbang, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang menyapu halaman. Siska berpura-pura menjadi perwakilan dari dinas sosial. Selamat siang, Bu. Saya ingin menanyakan tentang Laila. Kami mendapat laporan dia sudah ditemukan. Tanya Siska hati-hati. Wanita tua itu berhenti menyapu. Wajahnya berubah sedih. Laila? Oh, anak malang itu. Polisi bilang dia melarikan diri keluar kota dengan pacarnya. Tapi saya tidak percaya. Laila anak baik. Dia tidak punya pacar. Dia hanya ingin sekolah tinggi. Apakah ada barang-barang yang dia tinggalkan? Kami butuh untuk verifikasi data. Siska mencoba mendesak. Wanita itu ragu sejenak, lalu mengangguk. Ada satu kotak kecil di gudang. Pengelola panti ingin membuangnya karena dianggap tidak berguna. Ikutlah saya. Saat Siska mengikuti wanita itu masuk, ia tidak menyadari bahwa di seberang jalan, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap sedang mengawasi mereka. Di dalam mobil itu, salah satu pria tegap yang mengejar mereka di sekolah tadi sedang berbicara melalui radio panggil. Target terlihat di panti asuhan Kasih Bunda. Subjek B12 bersama ibunya. Berikan instruksi. Sebuah suara dingin dari seberang radio menjawab. Suara yang sangat dikenal Siska. Amankan gadis itu. Untuk istriku, singkirkan saja. Dia sudah menjadi gangguan yang terlalu besar bagi proyek replikasi. Siska melangkah masuk ke dalam panti, sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja masuk ke dalam jebakan yang jauh lebih mematikan. Di dalam kotak milik Laila yang ia terima kemudian, Siska menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar barang kenangan. Sebuah buku harian yang berisi jadwal, pemeriksaan kesehatan, rutin dari dokter sekolah SMA Citra Bangsa. Eksperimen ini sudah dimulai jauh sebelum kecelakaan itu terjadi. Laila bukan korban pertama. Dan Maya bukan yang terakhir. Debu menari-nari di bawah cahaya matahari yang menembus celah atap gudang panti asuhan. Di tangan Siska, sebuah buku catatan kecil bersampul plastik kumal terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Buku harian Laila. Siska membalik halamannya dengan cepat. Jemarinya gemetar. 12 Maret. Dokter sekolah memanggilku lagi. Katanya vitamin ini bagus untuk kulitku. Tapi kepalaku selalu pusing setelah meminumnya. 20 Maret. Aku melihat gadis itu lagi di cermin laboratorium. Namanya Maya. Dia cantik. Kenapa mereka bilang aku harus terlihat seperti dia? Siska tersedak isakannya sendiri. Eksperimen ini bukan kecelakaan mendadak. Ini adalah perburuan yang direncanakan. Laila telah dipersiapkan, dibentuk, secara perlahan melalui prosedur medis di bawah kedok pemeriksaan kesehatan sekolah, hanya untuk menjadi tumbal yang sempurna bagi Maya. Dan siapa yang memberikan izin akses bagi dokter-dokter luar ini untuk masuk ke lingkungan sekolah elit itu? Tentu saja, komite yayasan yang dipimpin oleh rekan bisnis Aris. Ibu, ada mobil hitam di depan gerbang, bisik Maya.
Ia berdiri di balik tumpukan kardus tua, matanya membelalak ketakutan. Siska membeku. Ia melongok dari jendela kecil yang berterali besi. Benar saja, sebuah sedan hitam dengan kaca gelap pekat terparkir tepat di depan pintu masuk panti. Dua pria berjas safari turun. Ekspresi mereka sedingin batu es. Siska mengenali salah satunya. Dia adalah sopir pribadi Aris yang biasanya sangat ramah dan sering membawakan belanjaan Siska. Kini, pria itu memegang alat komunikasi di telinganya dengan sigap. "Mereka tahu kita di sini," desis Siska. Ia menyambar buku harian Laila dan memasukkannya ke dalam jaket. "Maya, kita tidak bisa lewat pintu depan." "Tapi ibu," wanita tua tadi. Wanita tua penjaga panti itu sedang berbicara dengan pria-pria itu. Siska melihat pria itu menyodorkan selembar uang besar, dan wanita itu menunjuk ke arah gudang belakang dengan wajah tanpa dosa. Di dunia ini, kebenaran adalah komoditas yang murah bagi mereka yang memiliki uang. "Lewat sini." Siska menarik tangan Maya menuju pintu keluar darurat yang tertutup tumpukan kayu bakar. Mereka berhasil keluar tepat saat pintu depan gudang didobrak keras. Suara langkah sepatu yang berat bergema di ruangan yang baru saja mereka tinggalkan. Siska dan Maya berlari menyusuri gang sempit di samping panti, melompati selokan yang berbau busuk, dan terus memacu kaki menuju tempat motor tua mereka diparkir. Siska menghidupkan mesin motor. Suara knalpotnya yang berisik seolah berteriak mengumumkan keberadaan mereka. Ia memacu motor itu keluar ke jalan raya, membelah kemacetan pasar induk. Dari spion, ia melihat sedan hitam itu mengekor, mencoba bermanuver di antara angkutan kota yang ngetem. "Pegang erat, Maya." Siska menambah kecepatan, meliuk-liuk di antara sela-sela truk kontainer. Setelah berhasil mengecoh pengejar di labirin gang pemukiman, Siska memutuskan untuk melakukan hal yang paling berbahaya. Ia kembali ke rumah mereka. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengambil satu hal yang ia lupakan, kunci brankas pribadi Aris di ruang kerjanya. Jika Aris menerima uang, pasti ada bukti transaksi atau kontrak di sana. "Kita tidak boleh masuk ke dalam, Bu. Ayah pasti di sana," protes Maya saat mereka berhenti 2 blok dari rumah mewah mereka. "Ayahmu sedang di kantor atau mencariku di panti. Ini jam operasionalnya. Dia tidak akan menyangka aku berani kembali ke tempat kejadian perkara," sahut Siska dengan keberanian yang nekat. Siska menyuruh Maya menunggu di sebuah taman bermain yang sepi, tersembunyi di balik perosotan tua. Dengan langkah 1000, Siska menyelinap masuk melalui pintu asisten rumah tangga yang kodenya belum diganti. Rumah itu terasa asing. Aroma parfum ruangan yang biasanya menenangkan kini terasa seperti bau formalin di kamar mayat. Ia masuk ke ruang kerja Aris. Ruangan itu rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang baru kehilangan anak. Siska mendekati meja kerja mahoni suaminya. Di sana, tertata foto keluarga mereka. Siska, Aris, dan Maya yang sedang tertawa. Siska merasakan dorongan untuk membanting bingkai itu, namun ia menahannya. Ia meraba bagian bawah laci meja, menemukan kunci rahasia, dan membuka brankas kecil di pojok ruangan. Di dalamnya, tidak ada perhiasan. Hanya ada satu map biru tebal. Siska membukanya. Isinya membuat dunianya runtuh untuk kesekian kalinya. Ada polis asuransi jiwa atas nama Maya dengan nilai pertanggungan miliaran rupiah yang baru ditandatangani sebulan lalu. Namun yang lebih mengerikan adalah sebuah surat perjanjian dengan logo Aeterna Genomics. Subjek B12, Laila, akan digunakan sebagai pengalih perhatian hukum. Subjek utama, Maya, akan dipindahkan ke fasilitas pusat untuk ekstraksi organ jantung setelah kecocokan 99% dikonfirmasi dengan klien VIP. Di bawah dokumen itu, ada tanda tangan yang sangat ia kenal. Tanda tangan yang dulu membubuhkan janji di buku nikah mereka. Aris Pratama. Tiba-tiba, lampu ruangan menyala. "Aku sudah menduga kau akan kembali untuk ini, Siska." Siska berbalik dengan cepat. Aris berdiri di ambang pintu, masih mengenakan kemeja hitam yang sama. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah, hanya kekecewaan yang dingin, seolah Siska hanyalah karyawan yang melakukan kesalahan prosedur. "Kau menjual jantung anakmu sendiri, Aris?
Suara Siska bergetar hebat. Tangannya mencengkeram map biru itu. Aris melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Kau tidak mengerti. Maya akan mati juga akhirnya. Siska. Dia punya kelainan jantung yang tidak pernah kau tahu. Aku hanya memastikan kematiannya memiliki nilai. Dengan uang ini, kita bisa memulai hidup baru. Kita bisa punya anak lagi. Kau gila, teriak Siska. Maya sehat. Kau yang meracuninya dengan vitamin. Itu agar dia terlihat sakit. Aris tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk Siska berdiri. Dunia ini milik mereka yang berkuasa. Sayang, Layla hanyalah debu, dan Maya adalah kunci menuju kekayaan kita. Sekarang, berikan map itu dan beritahu aku di mana Maya. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin kau akan melihat matahari besok. Siska melihat sebuah asbak kristal berat di atas meja. Dalam satu gerakan cepat, ia melemparkannya ke arah lampu gantung di tengah ruangan. Prang! Ruangan seketika gelap gulita karena korsleting listrik. Dalam kegelapan itu, Siska menerjang Aris, bukan untuk berkelahi, tapi untuk berlari keluar. Ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Bukti tertulis tentang kejahatan suaminya. Siska, kembali! Teriakan Aris bergema di seluruh rumah. Tapi Siska sudah melompat keluar jendela ruang kerja menuju taman samping. Ia harus kembali ke Maya. Ia harus membawa bukti ini ke satu-satunya orang yang mungkin masih bisa dipercaya. Seorang jurnalis investigasi yang merupakan teman sekolahnya dulu. Namun, saat ia sampai di taman bermain tempat ia meninggalkan Maya, jantung Siska serasa copot. Taman itu kosong. Hanya ada boneka kecil milik Maya yang tergeletak di atas pasir, dan sebuah mobil hitam yang baru saja melesat pergi di ujung jalan. Siska berdiri mematung di tengah taman bermain yang sunyi. Boneka kelinci kusam milik Maya tergeletak di atas pasir. Separuh tertimbun seolah-olah baru saja direnggut paksa dari pelukan pemiliknya. Suara deru mobil hitam yang menjauh tadi masih terngiang di telinga Siska, merobek sisa-sisa kewarasannya. Maya! Teriakannya menggema, memantul di antara perosotan besi yang berkarat. Tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang membawa aroma melati yang menusuk. Bau yang kini ia asosiasikan dengan kematian dan pengkhianatan. Siska mencengkeram map biru di balik jaketnya. Ia ingin mengejar mobil itu, tapi ia tidak tahu kemana mereka membawa putrinya. Satu-satunya petunjuk adalah logo Aeterna Genomics yang ia lihat di dokumen tadi. Ia harus segera pergi sebelum Aris dan anak buahnya menemukannya di sini. Dengan tangan gemetar, Siska menyalakan motor tuanya. Ia memacu kendaraan itu menuju sebuah apartemen tua di pinggiran Jakarta, tempat tinggal Satria, seorang jurnalis investigasi yang pernah menjadi sahabatnya di masa SMA. Satria dikenal karena keberaniannya membongkar skandal korupsi medis 10 tahun lalu, meskipun karirnya hancur dan ia kini hidup dalam persembunyian. Siska, kamu terlihat seperti mayat berjalan. Satria terperangah saat membuka pintu dan melihat Siska berdiri dengan baju hitam yang kotor dan mata yang merah. Bantu aku, Sat. Tolong. Siska nyaris jatuh pingsan di ambang pintu. Di dalam apartemen yang penuh dengan tumpukan kertas dan layar monitor, Siska menceritakan segalanya. Ia menyerahkan map biru dan buku harian Layla. Satria membacanya dengan dahi berkerut, sesekali mengumpat pelan. Ini bukan sekadar perdagangan organ, Siska. Ini eugenika modern. Satria menunjuk sebuah skema di dokumen tersebut. Klien VIP yang mereka maksud adalah Hendra Wijaya, pemilik tunggal Aeterna Genomics. Putrinya, yang juga bernama Maya, menderita gagal jantung genetik. Mereka tidak hanya mencari donor, mereka mencari cadangan yang identik secara biologis agar tubuh si penerima tidak menolak organ baru tersebut. Mereka menggunakan putriku sebagai suku cadang. Siska menutup mulutnya. Mual yang hebat mengaduk perutnya. Dan Layla adalah protokol pengalih perhatian. Mereka membunuhnya untuk menciptakan kematian hukum bagi Maya MU. Secara kertas, Maya sudah dikubur. Secara fisik, dia sekarang hanyalah aset medis yang menunggu dipanen. Lanjut Satria dengan nada dingin yang profesional, namun matanya memancarkan kemarahan.
Di mana mereka membawanya? Sat? Aris baru saja menculiknya lagi dari taman. Satria segera mengetikkan sesuatu di komputernya. Ada sebuah fasilitas rahasia di bawah laboratorium sekolah Citra Bangsa. Tempat yang Maya ceritakan padamu. Ruang bawah tanah yang selalu dikunci. Itu bukan sekadar gudang. Itu adalah klinik bedah ilegal berstandar internasional. Operasi ekstraksi jantung biasanya dilakukan saat subuh, saat metabolisme tubuh berada di titik paling stabil untuk transplantasi. Siska melirik jam dinding. Pukul 1 pagi. Ia hanya punya waktu 4 jam sebelum fajar menyingsing. Aku harus kembali ke sekolah itu, tegas Siska. Kamu gila? Tempat itu sekarang pasti dijaga ketat oleh tentara bayaran mereka. Satria mencoba menahan. Aku tidak punya pilihan. Mereka akan membunuhnya. Sat. Mereka akan mengambil jantungnya. Suara Siska naik 1 oktav. Penuh keputusasaan. Satria menghela napas panjang. Lalu mengambil sebuah tas hitam dari bawah mejanya. Kalau begitu, kita gunakan cara jurnalis. Aku punya kamera tersembunyi dan alat penyadap. Kita tidak hanya akan menyelamatkan Maya. Kita akan menyiarkan ini secara langsung ke seluruh kanal berita independen yang aku punya. Jika kita mati, setidaknya dunia tahu siapa monster di balik Aeterna. Mereka berangkat menggunakan mobil tua Satria yang sudah dimodifikasi mesinnya. Di tengah perjalanan, ponsel Siska bergetar. Sebuah video masuk dari nomor Aris. Siska membukanya dengan tangan dingin. Di layar, terlihat Maya terbaring di atas ranjang rumah sakit yang dingin, tangannya terikat, dan sebuah masker oksigen menutupi wajahnya. Di sampingnya, Aris berdiri menatap kamera dengan wajah tanpa ekspresi. Siska, aku tahu kau bersama Satria sekarang. Jangan datang ke sini jika kau ingin Maya mati dengan tenang. Jika kau menyerahkan dokumen itu dan pergi dari negara ini, aku berjanji akan memberikan pemakaman yang layak untuknya kali ini. Jangan paksa aku melakukan hal yang lebih buruk pada istrimu sendiri. Video berakhir. Siska meremas ponselnya hingga retak. Ia teringat kembali pada memori 10 tahun lalu, saat Maya masih bayi dan terserang demam tinggi. Aris adalah ayah yang paling khawatir. Ia terjaga sepanjang malam memeluk Maya. Kemana perginya pria itu? Apakah uang benar-benar bisa menghapus memori cinta selama belasan tahun? Jangan dengarkan dia, Siska. Dia hanya mencoba memecah konsentrasimu. Satria mengingatkan sambil memacu mobil menembus kegelapan malam menuju SMA Citra Bangsa. Saat gedung sekolah itu mulai terlihat di kejauhan, Siska melihat lampu-lampu sorot besar menyala di area belakang, area gudang tempat ia menemukan Maya tadi malam. Namun kali ini, ada ambulans tanpa plat nomor yang menunggu di depan pintu rahasia. Siska turun dari mobil sebelum Satria benar-benar berhenti. Ia berlari melewati semak-semak, mengabaikan duri yang menggores lengannya. Pikirannya hanya satu, jantung itu milik Maya. Hidup itu milik Maya. Di depan pintu laboratorium, ia melihat Pak Danu tergeletak bersimbah darah. Guru malang itu tampaknya mencoba menghalangi mereka saat membawa Maya masuk. Pak Danu. Siska berbisik, memeriksa nadinya. Masih ada, meski lemah. Masuk. Bu, lewat saluran udara di samping generator. Bisik Danu sebelum tak sadarkan diri. Siska menoleh ke arah Satria yang baru saja tiba dengan kamera di bahunya. Siapkan siaranmu. Sat. Kita akan masuk ke neraka. Bau ozon dan disinfektan yang menyengat menyerang indera penciuman Siska saat ia merangkak melewati saluran udara yang sempit. Logam dingin dari pipa ventilasi itu berderit setiap kali ia menggerakkan tubuhnya, menciptakan suara yang terasa seperti guntur di telinganya yang terlalu peka. Di belakangnya, Satria mengikuti dengan kamera kecil yang terpasang di helm kerjanya. Lensa itu terus merekam setiap jengkal lorong maut ini. Pelan-pelan, Siska. Kita tepat di atas ruang sterilisasi. Bisik Satria melalui air pitch. Siska mengintip melalui celah jeruji ventilasi. Di bawah sana, pemandangan itu menghancurkan hatinya. Ruangan itu bukan lagi laboratorium sekolah yang ia kenal. Dindingnya dilapisi baja tahan karat. Lampu-lampu operasi yang menyilaukan menggantung dari langit-langit.
dan deretan monitor medis menampilkan grafik detak jantung yang stabil namun lemah. Di tengah ruangan, Maya terbaring. Tubuh kecilnya nyaris tenggelam di balik selimut putih rumah sakit. Berbagai kabel menempel di dada dan lengannya, menghubungkannya ke mesin-mesin yang mendesis pelan. Di sampingnya, seorang pria parubaya berambut perak, Hendra Wijaya, sang taipan, sedang menatap putrinya sendiri yang juga terbaring koma di ranjang sebelah. Berapa lama lagi? Suara Hendra terdengar dingin, tanpa emosi. Persiapan akhir, Tuan. Kita hanya menunggu stabilisasi suhu organ, jawab seorang pria bermasker bedah. Lalu, pintu otomatis bergeser terbuka. Aris masuk. Ia sudah mengenakan baju skrap hijau, seolah-olah ia adalah bagian dari tim medis itu sendiri. Ia mendekati ranjang Maya, menatap wajah putrinya yang terlelap di bawah pengaruh anestesi. Apakah dia akan merasakan sakit? Tanya Aris pelan. Hendra menoleh, menatap Aris dengan remeh. Kenapa sekarang kau bertanya? Kau sudah menerima setengah dari pembayarannya. Aris. Dia tidak akan merasakan apa-apa. Dia hanya akan tertidur selamanya. Siska mencengkeram jeruji ventilasi hingga buku jarinya memutih. Amarahnya memuncak hingga ke ubun-ubun. Ia ingin terjun ke bawah sekarang juga dan mencakar wajah suaminya. Tapi Satria menahan kakinya. Tunggu, bisik Satria. Aku sedang mengunggah data dari brankas tadi ke server publik. Kita butuh pengakuan mereka terekam jelas sebelum kita bergerak. Di bawah, Aris menghela napas panjang. Ia mengusap dahi Maya, sebuah gerakan yang dulu selalu ia lakukan dengan penuh kasih. Namun kini terlihat seperti gerakan seorang algojo yang memeriksa korbannya. Ini demi kebaikan kita, Maya. Bisik Aris pada telinga putrinya yang tak sadar. Ibumu tidak akan pernah paham. Dia terlalu emosional. Dia tidak tahu betapa sulitnya menjaga dunia ini agar tetap berputar untuk kita. Dunia siapa? Aris. Siska tidak bisa lagi menahan diri. Suaranya meledak dari balik ventilasi, bergema di ruangan steril itu. Semua orang di bawah tersentak. Aris mendongak. Matanya membelalak mencari sumber suara. Siska menendang jeruji ventilasi dengan seluruh kekuatannya. Brak! Besi itu jatuh menghantam lantai marmer, dan Siska melompat turun dengan nekat, mendarat di antara dua ranjang pasien. Siska! Bagaimana kau bisa? Aris melangkah mundur, terkejut. Aku istrimu, Aris. Dan aku ibu dari anak yang kau coba bunuh. Siska berdiri tegak, meski kakinya gemetar. Ia mengeluarkan buku harian Laila dari balik jaketnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah kamera tersembunyi yang dibawa Satria di atas. Dunia sudah tahu. Satria sedang menyiarkan ini secara langsung. Identitas Laila, kontrak Aeterna, dan tanda tangan busukmu. Wajah Hendra Wijaya berubah pucat pasi. Ia segera memberi isyarat pada penjaga di pintu. Tangkap dia. Matikan semua jaringan di gedung ini. Terlambat. Teriak Satria yang kini ikut melompat turun. Data itu sudah menyebar ke ribuan akun. Jika kalian menyentuh kami, kalian hanya memperjelas kesalahan kalian di depan seluruh dunia. Aris tertawa kecil. Tawa yang terdengar hampa dan gila. Kau pikir hukum bisa menyentuh orang seperti Tuan Hendra? Di sini, kamilah hukumnya. Siska, berikan buku itu. Dan mungkin aku bisa merayu Tuan Hendra agar kau hanya dikirim ke rumah sakit jiwa, bukan ke liang lahat di samping Laila. Aris melangkah maju, tangannya mencoba meraih lengan Siska. Namun, Siska justru mendekat ke arah monitor jantung Maya. Ia memegang salah satu kabel utama. Jangan mendekat, Aris. Jika kau melangkah lagi, aku akan mencabut semua alat ini. Biarkan dia mati sekarang daripada kau ambil jantungnya untuk keserakahanmu. Ancam Siska nekat. Ia tahu itu gertakan yang menyakitkan bagi dirinya sendiri. Tapi itu satu-satunya cara menghentikan mereka. Ruangan itu mendadak hening. Suara PIP, 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 dari monitor jantung Maya terasa seperti dentuman jam kiamat. Aris terpaku. Ia tahu Siska tidak main-main. Di mata istrinya, ia tidak lagi melihat cinta, melainkan kebencian murni yang siap membakar segalanya. Tiba-tiba,
Suara sirene polisi terdengar dari kejauhan, membelah kesunyian malam di atas gedung sekolah. Lampu-lampu merah dan biru mulai berkedip-kedip menembus jendela kaca buram di bagian atas laboratorium. Pak Danu, bisik Siska. Guru itu pasti berhasil menghubungi rekan polisinya sebelum ia jatuh pingsan. Hendra Wijaya tampak panik. Beritahu keamanan di atas untuk menahan mereka. Kita harus menyelesaikan operasi ini sekarang. Tidak ada operasi, Tuan. Suara dingin dari pintu mengejutkan mereka semua. Seorang pria berseragam taktis polisi masuk dengan senjata teracung, diikuti oleh beberapa anggota tim Buser. Di belakang mereka, Pak Danu berdiri dengan bahu diperban. Wajahnya pucat namun sorot matanya tajam. Permainan selesai. Aris. Tuan Hendra, kata polisi itu. Kami punya cukup bukti untuk pasal pembunuhan berencana, penculikan, dan perdagangan organ ilegal. Aris menatap Siska, lalu menatap Maya yang masih tak sadarkan diri. Ia menjatuhkan diri di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Keangkuhannya runtuh seketika saat borgol dingin mengunci pergelangan tangannya. Siska segera menghampiri Maya, memeluk tubuh putrinya yang masih terhubung dengan mesin. Kita pulang, sayang. Kali ini, kita benar-benar pulang. Namun, di tengah keriuhan itu, Satria menyentuh bahu Siska. Ia menunjuk ke arah monitor jantung pasien di sebelah Maya, Putri Hendra Wijaya. Grafiknya mendatar. Dia sudah pergi, bisik Satria. Siska menatap jenazah gadis di ranjang sebelah itu dengan getir. Semua nyawa yang dikorbankan, Laila yang malang dan trauma yang dialami Maya, semuanya dilakukan demi menyelamatkan seseorang yang pada akhirnya tetap dijemput maut. Lampu sorot dari mobil polisi yang berputar-putar menciptakan bayangan biru dan merah yang menari gila di dinding laboratorium. Siska masih mendekap tubuh Maya, seolah-olah dekapan itu adalah satu-satunya hal yang menjaga jiwa putrinya tetap berada di bumi. Di sudut ruangan, Aris digiring keluar dengan tangan terborgol. Ia sempat menoleh, menatap Siska dengan pandangan yang sulit diartikan, antara penyesalan yang terlambat atau kebencian karena rencananya yang hancur. Bawa dia ke ambulan sekarang. Dia butuh perawatan intensif untuk menetralisir obat bius itu, teriak seorang petugas medis. Siska melepaskan Maya dengan berat hati saat tim paramedis mengangkat tandu itu. Namun, langkahnya terhenti oleh Satria yang sedang berlutut di depan komputer pusat laboratorium yang masih menyala. Wajah Satria tampak pucat pasi di bawah cahaya monitor. Siska, lihat ini, bisik Satria. Suaranya bergetar. Siska mendekat. Di layar monitor, terpampang sebuah folder digital berjudul Protokol Pembersihan. Satria mengklik salah satu file video yang terekam secara otomatis 1 jam yang lalu di area pemakaman umum TPU Kenari, tempat Siska memakamkan Maya siang tadi. Di video itu, terlihat sebuah ekskavator kecil dan beberapa pria berpakaian hitam sedang menggali kembali makam yang tanahnya masih basah. Mereka mengangkat peti mati kayu itu, memasukkannya ke dalam sebuah truk box tertutup, dan kemudian menimbun kembali lubang itu dengan rapi, seolah-olah tidak pernah ada yang menyentuhnya. Mereka menghilangkan jenazah Laila, desis Siska. Mereka tahu polisi akan datang dan mereka menghapus bukti fisik paling besar. Tanpa jenazah itu, pengacara Hendra Wijaya bisa berargumen bahwa tidak pernah ada pembunuhan. Mereka bisa bilang Laila hanya melarikan diri, dan Maya hanya sedang menjalani perawatan medis darurat di sekolah. Satria menjelaskan dengan nada frustrasi. Kita butuh tubuh Laila, Siska. Kita butuh otopsi untuk membuktikan adanya malapraktik dan bedah plastik ilegal. Siska menoleh ke arah jendela. Fajar mulai menyingsing. Garis oranye tipis membelah langit Jakarta yang kelam. Ia teringat pada Pak Danu yang sedang ditangani oleh petugas medis di luar. Siska berlari keluar, menghampiri guru itu. Pak Danu, kemana mereka membawa peti itu? Bapak pasti tahu jalur logistik mereka. Siska mencengkeram lengan baju Danu yang bersimbah darah. Danu meringis menahan sakit, namun matanya tetap fokus. Gudang krematorium swasta di pinggiran Tangerang. Milik yayasan. Jika peti itu sampai di sana, Laila akan menjadi abu dalam hitungan menit.
Tidak akan ada bukti yang tersisa. Tanpa pikir panjang, Siska menyambar kunci mobil Satria yang tergeletak di meja depan. "Siska, tunggu. Biar polisi yang urus," teriak Satria mengejar. "Polisi butuh prosedur. Sat, kita butuh waktu." Siska masuk ke dalam mobil dan menginjak gas. Perjalanan menuju Tangerang terasa seperti balapan melawan maut. Siska memacu mobil menembus kemacetan pagi yang mulai merayap. Di kepalanya, bayangan wajah Laila dalam foto panti asuhan terus membayangi. Gadis itu sudah kehilangan hidupnya, kehilangan identitasnya, dan sekarang ia akan kehilangan haknya untuk mendapatkan keadilan. "Aku tidak akan membiarkanmu hilang begitu saja, Laila," gumam Siska dengan tekad yang membatu. Ia sampai di sebuah bangunan beton tanpa jendela di kawasan industri yang sepi. Bau gas dan sesuatu yang terbakar tercium di udara. Sebuah truk box yang sama dengan yang ada di video Satria terparkir di depan pintu pemuatan. Siska turun, memegang sebuah besi pengungkit yang ia temukan di bagasi mobil. Ia menyelinap masuk melalui pintu samping. Di dalam, ruangan itu sangat panas. Dua pria sedang bersiap mendorong sebuah peti kayu ke dalam mesin pembakar raksasa yang menderu. "Hentikan!" teriak Siska. Suaranya menggelegar di ruangan beton itu. Kedua pria itu terkejut. Salah satunya mencoba menghalangi Siska. Namun Siska mengayunkan besi pengungkit itu dengan membabi buta. Ia bukan lagi wanita lemah yang berduka. Ia adalah singa betina yang melindungi kebenaran. "Menjauh dari peti itu atau aku hancurkan kepala kalian." Siska berdiri di depan mesin kremasi. Napasnya memburu. "Minggir, Bu. Ini urusan perusahaan," bentak salah satu pria. Tepat saat pria itu hendak menerjang Siska, pintu depan didobrak terbuka. Satria masuk bersama beberapa petugas kepolisian yang sejak tadi membuntuti mobil Siska lewat pelacak ponsel. "Angkat tangan. Jangan bergerak," perintah polisi. Kedua pria itu menyerah. Siska jatuh bertumpu pada peti kayu tersebut. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup peti yang belum sempat dipaku permanen itu. Di dalamnya, terbujur kaku seorang gadis dengan wajah yang terbungkus perban sebagian. Siska perlahan membuka perban di dahi gadis itu, menampakkan tanda lahir yang berbeda dengan milik Maya. "Ini benar-benar Laila." Siska menyentuh tangan dingin gadis malang itu. "Maafkan kami, Laila. Maafkan dunia yang begitu jahat padamu. Sekarang, kau bisa beristirahat dengan namamu sendiri." Di luar, matahari pagi telah terbit sepenuhnya. Siska melihat ambulans yang membawa Maya melintas di jalan raya menuju rumah sakit pusat. Ia tahu, meskipun badai ini belum sepenuhnya usai, satu persatu kepingan kebenaran mulai kembali ke tempatnya. Namun, saat polisi mulai mengamankan area krematorium, Satria mendekati Siska dengan wajah yang kembali tegang. Ia memegang ponselnya yang menampilkan sebuah berita viral yang baru saja meledak. "Kak Aris." Dia melarikan diri saat pemindahan ke mobil tahanan pusat. Dia menghilang di tengah kemacetan. Siska tertegun. Aris masih di luar sana. Dan pria itu tahu bahwa selama Siska dan Maya masih hidup, dia tidak akan pernah bisa bernapas tenang. Koridor rumah sakit Medika Utama terasa dingin dan asing bagi Siska. Meskipun Maya kini berada di balik pintu kaca ruang ICU, dijaga oleh dua polisi berseragam lengkap, rasa aman itu terasa semu. Kabar tentang hilangnya Aris dari iring-iringan tahanan tadi pagi menggantung di atas kepala Siska seperti pedang bermata dua. Ia tahu suaminya, pria yang kini ia anggap sebagai orang asing yang berbahaya, tidak akan lari begitu saja tanpa mencoba membersihkan sisa-sisa kekacauan yang ia buat. Dia tidak akan berani ke sini, Siska. Rumah sakit ini dijaga ketat. Satria mencoba menenangkan sambil menyodorkan segelas kopi hitam yang sudah dingin. Siska menggeleng pelan. Matanya tetap terpaku pada monitor detak jantung Maya yang terlihat dari jendela kecil. "Kau tidak mengenal Aris seperti aku mengenalnya, Sat. Dia selalu punya rencana cadangan." Baginya, Maya bukan lagi anak. Maya adalah barang bukti yang bisa menjebloskannya ke penjara seumur hidup. Selama Maya masih bernapas dan bisa bersaksi, Aris tidak akan pernah merasa bebas. Ponsel Satria bergetar.
Sebuah pesan dari sumber kepolisiannya masuk. Siska, polisi baru saja menemukan mobil pelarian Aris di dekat pelabuhan tua. Kosong. Tapi ada sesuatu yang aneh. Mereka menemukan sisa-sisa bahan kimia dari laboratorium sekolah di bagasinya. Isoflurane dosis tinggi dan beberapa tabung gas. Siska tersentak. Isoflurane. Itu adalah agen anestesi yang sama yang digunakan untuk menidurkan Maya. Kenapa Aris membawanya? Apakah dia berencana menculik Maya lagi? Atau sesuatu yang lebih fatal? Tiba-tiba, lampu di koridor Icu berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya. Kegelapan total menyelimuti rumah sakit. Suara dengungan mesin genset darurat terdengar, namun hanya lampu-lampu indikator merah kecil yang menyala. Siska, tetap di sini, teriak Satria saat ia mencoba menghubungi pos penjagaan lewat radio. Namun, indera penciuman Siska menangkap sesuatu yang lain. Bau manis yang menyengat. Bau yang sama yang ia hirup di gudang sekolah tempo hari. Seseorang telah menyuntikkan gas bius ke dalam sistem ventilasi ruangan ini. Satria, tutup hidungmu. Gas! Siska berteriak sambil menarik kerah bajunya untuk menutupi mulut. Ia melihat dua polisi yang berjaga di depan pintu Maya mulai terhuyung-huyung. Salah satunya mencoba mencabut senjatanya, namun jatuh tersungkur sebelum sempat melepaskan tembakan. Siska merangkak di lantai, di mana udara masih sedikit lebih bersih, menuju ruang Icu Maya. Di dalam kegelapan yang remang, ia melihat sesosok bayangan tinggi bergerak masuk dari pintu darurat belakang yang seharusnya terkunci. Sosok itu mengenakan masker gas hitam dan pakaian gelap. Di tangannya, ia memegang sebuah tabung kecil dan sebuah suntikan berisi cairan bening. Aris! Desis Siska. Sosok itu berhenti. Ia melepas masker gasnya perlahan. Cahaya merah dari lampu darurat menyinari wajah Aris yang kini tampak tirus dan liar. Matanya merah, bukan karena duka, tapi karena keputusasaan seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Kau seharusnya tetap di rumah, Siska. Suara Aris terdengar berat dan parau. Jika kau tidak mencampuri urusanku, Laila akan dikubur dengan tenang. Maya akan pergi tanpa rasa sakit. Dan kita akan punya kehidupan baru di luar negeri. Kenapa kau harus merusak semuanya? Kehidupan baru dengan uang darah. Siska bangkit berdiri, bersandar pada meja perawat untuk menahan rasa pening yang mulai menyerang kepalanya akibat gas. Kau membunuh identitas anakmu sendiri. Kau membiarkan mereka ingin membedah jantungnya. Aris melangkah mendekati ranjang Maya. Ia mengangkat suntikan itu. Mereka tidak akan membedahnya sekarang. Tapi aku juga tidak bisa membiarkannya bicara. Jika dia tidak bangun, aku masih punya peluang untuk menghilang. Ini hanya dosis tinggi agar dia tertidur selamanya. Siska, tanpa rasa sakit. Anggap saja ini tindakan belas kasihan terakhirku sebagai ayahnya. Jangan. Siska menerjang Aris dengan kekuatan sisa yang ia miliki. Mereka berguling di lantai rumah sakit yang dingin. Aris jauh lebih kuat. Ia mencengkeram leher Siska dengan satu tangan sementara tangan lainnya mencoba menusukkan suntikan itu ke arah lengan Siska. Siska mencakar wajah Aris. Matanya melotot menatap ujung jarum yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari kulitnya. Kau selalu menjadi penghalang, Siska. Sejak dulu. Aris berteriak, menekan tubuh Siska ke lantai. Tepat saat jarum itu nyaris menembus kulit Siska, sebuah suara lemah terdengar dari ranjang. Ayah? Aris membeku. Suntikan itu berhenti di udara. Ia menoleh perlahan. Maya telah membuka matanya sedikit. Pengaruh obat biusnya mulai luntur, dan di tengah keremangan lampu merah, Maya menatap ayahnya dengan pandangan penuh ketakutan yang murni. Ayah, kenapa ayah memegang itu? Bisik Maya. Air mata mengalir dari sudut matanya yang sayu. Tangan Aris mulai gemetar. Suntikan itu bergoyang. Selama beberapa detik, topeng monster yang ia kenakan retak. Memori tentang Maya yang belajar berjalan. Maya yang tertawa saat ia menggendongnya, seolah menghantamnya sekaligus. Maya. Suara Aris pecah. Siska menggunakan kesempatan itu untuk menendang dada Aris sekuat tenaga. Aris terpelanting ke belakang,
menghantam lemari obat hingga kaca pecah berantakan. Suntikan itu terlepas dari tangannya dan hancur di lantai. Pada saat yang sama, Satria masuk bersama tim keamanan cadangan yang menggunakan masker oksigen. Mereka langsung mengepung Aris. Aris tidak melawan lagi. Ia duduk bersandar di pecahan kaca, menatap tangannya yang kosong. Ia tertawa pelan, sebuah tawa kering yang berakhir dengan isakan kecil. Ia menatap Maya, lalu menatap Siska. Aku hanya ingin kita tidak miskin lagi, Siska. Bisiknya lirih sebelum petugas memborgolnya kembali. Siska tidak menjawab. Ia segera menghambur keranjang Maya, memeluk putrinya yang gemetar hebat. Ia tidak peduli lagi pada Aris, pada uang, atau pada yayasan itu. Ia hanya ingin memastikan bahwa kali ini, pelukan ini tidak akan pernah terlepas lagi. Sudah selesai, Maya. Ayah tidak akan menyakitimu lagi. Siska membisikkan janji itu berulang kali. Sementara di luar, fajar yang sesungguhnya mulai menyinari cakrawala, membawa kebenaran yang pahit namun membebaskan. 6 bulan telah berlalu sejak malam mencekam di Rumah Sakit Medika Utama. Jakarta masih sama, sibuk, berisik, dan penuh kepulan asap. Namun bagi Siska, udara yang ia hirup terasa jauh lebih ringan, meski ada beban permanen yang kini bersarang di sudut hatinya. Pagi itu, Siska berdiri di depan sebuah nisan putih yang bersih di TPU Kenari. Nama yang terukir di sana bukan lagi Maya Putri Pratama, melainkan Laila, 16 tahun, menuju keabadian dengan nama aslinya. Siska meletakkan seikat bunga lili putih dan sebuah buku catatan baru di atas pusara itu. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu mengunjungi makam ini setiap bulan, sebagai bentuk penebusan atas duka salah alamat yang pernah ia tumpahkan di sini. Ayo, Bu. Kita hampir terlambat ke persidangan. Suara Maya memecah keheningan. Siska menoleh. Maya berdiri di bawah bayangan pohon Kamboja, mengenakan gaun biru muda. Rambutnya sudah mulai tumbuh sedikit lebih panjang, menutupi bekas luka kecil di pelipisnya. Meski matanya tidak lagi secerah dulu, ada kedewasaan prematur yang dipaksakan oleh trauma, Maya tetaplah Maya. Putrinya yang hidup, putrinya yang nyata. Sebentar, sayang. Siska mengusap nisan Laila sekali lagi, lalu melangkah menuju mobil. Di gedung pengadilan, suasana sangat riuh. Satria sudah menunggu di sana dengan kamera dan mikrofonnya. Kasus Aeterna Genomics telah menjadi skandal medis terbesar dalam dekade ini. Hendra Wijaya telah dijatuhi hukuman seumur hidup atas berbagai dakwaan, mulai dari konspirasi pembunuhan hingga perdagangan organ manusia. Yayasan SMA Citra Bangsa dibubarkan paksa, dan beberapa dokter yang terlibat kehilangan izin praktik serta kebebasan mereka. Lalu, giliran Aris. Saat Aris digiring masuk ruang sidang dengan pakaian oranye penjara, ruangan mendadak hening. Pria itu tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya memutih dan langkahnya menyeret. Saat ia melewati barisan kursi pengunjung, matanya sempat bertemu dengan mata Siska. Tidak ada kemarahan lagi di mata Siska. Hanya ada kekosongan yang dingin. Ia melihat Aris bukan sebagai suaminya, melainkan sebagai peringatan tentang bagaimana keserakahan bisa menghancurkan kemanusiaan yang paling dasar. Aris tertunduk, tak sanggup membalas tatapan itu, lalu duduk di kursi pesakitan. Terdakwa Aris Pratama, Anda dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas keterlibatan aktif dalam penculikan dan pemalsuan identitas korban mati. Hakim mengetuk palunya. Tok, tok, tok. Suara itu bagi Siska terdengar seperti penutup sebuah bab gelap yang panjang. Setelah sidang usai, Satria menghampiri mereka di selasar pengadilan. Bagaimana perasaanmu, Siska? Maya. Lega, Sat. Tapi perjalanan Maya masih panjang. Jawab Siska sambil menggenggam tangan putrinya. Aku akan baik-baik saja, Om Satria. Maya tersenyum tipis. Aku mulai menulis lagi. Pak Danu bilang, ceritaku bisa membantu anak-anak lain di panti asuhan agar lebih waspada. Pak Danu, yang kini bekerja sebagai konsultan keamanan untuk perlindungan anak, melambai dari kejauhan. Ia kehilangan pekerjaan gurunya, namun ia menemukan tujuan hidup yang baru. Siska dan Maya berjalan keluar menuju parkiran.
Matahari siang itu bersinar sangat terik. Namun mereka tidak lagi merasa perlu bersembunyi. Siska membuka pintu mobil untuk Maya, lalu menatap langit sebentar. Ia teringat 2 jam setelah pemakaman palsu itu, saat dunia terasa berakhir di ujung telepon misterius. Siapa sangka, telepon yang paling ia takuti justru menjadi kunci yang mengembalikan dunianya yang hilang. "Ibu, besok aku ingin ke panti asuhan Laila," kata Maya saat mobil mulai bergerak. "Aku ingin memberikan beasiswa dari uang kompensasi yang kita terima. Laila ingin sekolah tinggi, kan? Biar aku yang mewujudkannya untuknya." Siska tersenyum. Kali ini senyum yang tulus hingga mencapai matanya. "Ide yang bagus, sayang. Laila pasti senang." Mobil itu perlahan meninggalkan area pengadilan, membelah kemacetan kota. Mereka tidak tahu apa yang menanti di depan, tapi satu hal yang pasti, tidak ada lagi rahasia di balik seragam putih, tidak ada lagi peti mati yang terkunci rapat. Hanya ada kebenaran, sepahit apapun itu, dan harapan yang perlahan-lahan mulai tumbuh dari tanah yang pernah basah oleh air mata. Duka Siska telah selesai. Perjuangannya telah usai. Kini, saatnya mereka benar-benar hidup. Tamat.